Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Safitri atau biasa disapa Bella. Saya mahasiswi semester 6 jurusan D3 Akuntansi 2018 di Politeknik Keuangan Negara STAN dan sebagai calon ASN. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran diri sebagai ASN yang berintegritas dan profesional di masa depan. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai profesi ASN ini. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan apa itu definisi dari ASN. Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun fungsi dari ASN juga disebutkan dalam undang-undang tersebut. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsinya, ASN berpedoman pada berbagai prinsip, yaitu diantaranya nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sebagai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, dan profesionalitas jabatan. Jadi ASN itu enak ya, kayak udah terjamin hidupnya karena digaji pemerintah, gak bakal di PHK, duit ngalir, kompetensi nol. Banyak yang korupsi lagi, ngerugiin negara doang. Gak gitu juga cuy. Banyak kok orang-orang yang cita-citanya ASN, tapi emang karena niat pengen nyumbangin sesuatu buat negara kita. Kalau saya sih pengen kerja, bukan cuma kejar profit aja, tapi pengen output yang lebih dan lebih lagi outputnya ada manfaat buat negara kita. Itulah mengapa saya memilih menjadi ASN. Itu niat, keinginan berkontribusi terhadap negara. Tapi memang terkadang niat yang baik itu bisa kandas di tengah jalan. Nah, untuk meluruskan jalan saya sebagai calon ASN, maka perlu memahami beberapa hal ini dulu, agar kita sebagai calon ASN benar-benar akan menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan kontributif bagi bangsa. Yaitu, yang pertama, optimalisasi manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pelayanan yang prima. Dasarnya itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik harus dilaksanakan secara prima. Artinya, prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Dan yang terakhir, pentingnya whole of government. Upaya penerapannya adalah dengan upaya kolaboratif yang dapat kita terapkan di unit kerja kita nanti. Nah, begitulah 3 hal yang perlu dipahami untuk mempertajam visi kita sebagai ASN. Tentunya dengan 3 konsep yang telah disampaikan itu, kita harus bisa mematahkan stigma-stigma yang ada pada masyarakat mengenai ASN. Bagaimana citra seorang ASN ke depan diawali dari langkah kecil yang kita mulai sekarang. Selanjutnya mengenai gambaran terkait integritas itu sendiri, bisa dilihat dari aspek etika ataupun kode etik. Untuk penerapan nyata kode etik ASN yang sudah saya terapkan sebagai calon ASN, yang pertama, melakukan tugas sebagai mahasiswa termasuk pendidikan dosen secara tepat waktu dan dengan benar. Yang kedua, datang ke kampus tepat waktu. Yang ketiga, tidak menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, tidak korupsi waktu, serta menghormati dan menghargai keanekaragaman Indonesia. Selanjutnya, saya sebagai mahasiswa PKS yang merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, sudah menjadi kewajiban saya untuk menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dimanapun nanti saya ditempatkan, khususnya nilai integritas dan profesional sesuai dengan judul video ini.
Lalu, bagaimana cara menjadi ASN yang berintegritas dan profesional? Yaitu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas, yaitu bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan kita, bahwa menjadi pengelola keuangan negara harus memiliki karakter utamanya, yaitu amanah, dapat dipercaya. Amanah dan integritas itu bukan hanya sekedar tidak melakukan korupsi, tetapi juga tidak kenal kompromi terhadap setiap bentuk potensi pelanggaran yang akan terjadi dalam bekerja. Kemudian, karakter selanjutnya yang perlu dibangun adalah kompetensi dan profesional. Karakter yang memiliki sifat profesional tentu dibutuhkan pada instansi pemerintah yang memerlukan inovasi yang terus-menerus. Sangat dibutuhkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pekerjaan. Untuk itu diperlukan individu yang ingin terus belajar. Dan yang terakhir, saya sebagai calon ASN yang berkualitas akan tidak cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih sampai saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya menyatakan saya siap menjadi ASN yang profesional dan berkode etik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi kemajuan Indonesia. Sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.